Hai semua, teman-teman guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, saya doakan teman-teman ya pada saat nanti ujian pretest teman-teman tidak mengalami kesulitan dan bisa menjawab soal pretest yang diujikan, dan mudah-mudahan teman-teman lulus untuk PPG dalam jabatan dan prajabatan tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa akan membahas soal FR yang keluar kemarin pada tanggal 22 sampai 24 Juli tahun 2023. Nah, FR yang saya bahas ini saya dapat dari teman, namun tidak copy paste dari soal yang sebenarnya. Cuman saya coba memodifikasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman. Nah, berikut ini bentuk soal yang saya modifikasi sesuai dengan informasi teman yang sudah ujian. Ya, saya mulai bahas soal nomor 1. Ini soal tentang numerasi, ya, menghitung. Soal nomor 1. Klepon merupakan salah satu kue tradisional yang ada di Indonesia. Kue ini berasal dari Jawa, bentuknya bulat, berwarna hijau, dibalut dengan parutan kelapa, rasanya kenyal dan saat digigit akan terasa manis karena gula merah cair yang ada di dalamnya. Lala tiba-tiba teringat klepon yang pernah dibawakan pamannya. Lala pun tertarik ingin mencoba membuat kue klepon. Setelah mencari-cari di internet, Lala menemukan resep membuat kue klepon. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Lala adalah 250 gram tepung ketan putih, 50 gram tepung beras, 1 sendok teh garam, 250 ml air hangat, 150 gram gula merah, 1/4 butir parutan kelapa, dan 1 batang daun pandan. Pertanyaannya, jika Lala ingin membuat 5 resep adonan, ya, 5 resep adonan, di pernyataan di atas itu 1 resep adonan. Nah, bagaimana kalau Lala ingin membuat 5 resep adonan? Maka banyak bahan-bahan yang dibutuhkan adalah A. Apakah tepung ketan putih sebanyak 1,5 kg, B. Tepung beras sebanyak 2 kg, C. Gula merah sebanyak 750 gram, D. Air hangat sebanyak 1 liter, E. Parutan kelapa sebanyak 1 butir kelapa. Nah, kira-kira teman-teman jawab yang mana? Antara A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman hitung ya mana yang benar. Ya, saya kasih waktu beberapa detik. Oke, saya bahas soalnya ya. Nah, di sini bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam membuat 1 resep. Ya, ini sudah ada 1 resep. Kalau 5 bagaimana? Nah, tepung ketan putih. Yang mana nama tepung ketan putih? Kalau 1 tepung ketan putih, ya. Kalau 1 adonan itu akan menghabiskan 250 gram. Nah, kalau 5 adonan, berapa tepung ketan yang dibutuhkan? Ya, apakah 1,5 kilogram? Coba kita hitung ya. 250 dikali 5. Dari mana dapat 5? Karena dia akan membuat 5 resep adonan. Sehingga hasilnya adalah 1250 gram. Nah, berhubung opsinya itu 1,5 gram, maka 1250 gram ini kita ubah gram menjadi kilogram atau dibagi dengan 1000, ya, sama dengan 1,25 gram. Sehingga opsi yang A
Ini opsi yang tidak tepat. Seharusnya dia butuh 1,25 kilogram. Sorry, salah. Ya, seharusnya butuh 1,25 kilogram, bukan 1,5 kilogram dalam membuat 5 resep adonan. Sehingga opsi A ini adalah opsi yang salah. Kemudian yang B, tepung beras sebanyak 2 kilogram dalam membuat 5 resep adonan. Nah, tepung beras itu kalau satu adonan itu akan membutuhkan 50 gram tepung beras, ya. Nah, kalau 5 resep adonan itu berapa? Ya, maka 50 gram ini dikali dengan 5 resep adonan, maka hasilnya adalah 100 gram. Kalau kita ubah ke kilogram, maka hasilnya adalah 0,1 kilogram. Ya, seharusnya yang harus dibutuhkan tepung beras ini dalam membuat 5 resep adonan itu 0,1 kilogram. Tapi di opsinya 2 kilogram. Artinya B ini salah. Ya. Kemudian yang ke opsi yang C, gula merah sebanyak 750 gram. Dalam satu adonan itu membutuhkan mana tadi gula? 150 gram gula merah. Kalau 5 bagaimana? Jadi 150 gram dikali dengan 5 sama dengan 750 gram. Ya, karena opsinya gram maka kita tidak ubah, sehingga hasilnya adalah 750 gram. Kalau membuat 5 resep adonan, ia membutuhkan gula merah sebanyak 750 gram. Artinya C ini adalah jawaban yang paling tepat. Sehingga tidak perlu dihitung yang lain, ya. Ini tentu juga salah, ini salah, yang benar adalah yang C. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 2, ya. Soalnya sangat panjang-panjang, ya. Kalau kita tidak pahami dengan baik soal ini tidak akan kita bisa jawab, ya. Coba kita baca pelan-pelan. Soal nomor 2. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun perkotaan. Transportasi dapat mempermudah menuju ke suatu tempat. Dalam perkembangannya, transportasi dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berinovasi sedikit demi sedikit. Dulunya, moda transportasi dibantu dengan memanfaatkan hewan untuk perjalanan di darat dan penggunaan rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai. Salah satu evolusi moda transportasi adalah pesawat. Minat masyarakat menggunakan pesawat mengalami pertumbuhan. Adanya harga promo tiket semakin minat masyarakat menggunakan pesawat sebagai moda berpergian. Untuk perjalanan udara dari Jakarta ke Semarang, salah satu maskapai penerbangan memberikan promo tiket pesawat untuk 2 penumpang dewasa, 2 anak-anak, dan 1 balita dengan harga 3.500.000. Untuk 1 penumpang dewasa, 1 anak-anak, dan 1 balita, tiket dijual dengan harga 2 juta. Sedangkan untuk 3 penumpang dewasa, 1 anak-anak, dan 2 balita, harga tiket menjadi 4.100.000. Ya, kelebihan nolnya. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang sesuai dengan teks di atas? A. Harga 1 tiket penumpang dewasa adalah 900.000. B. Tiket 1 penumpang anak-anak 700.000. B. Harga tiket 1 penumpang dewasa, 1 anak-anak, dan 2 balita adalah 3 juta. D. Harga 3 tiket penumpang dewasa, 1 anak-anak, dan 3 balita adalah 4.600.000. E. Harga 3 tiket penumpang dewasa, 1 anak-anak, dan 1 balita adalah 3.600.000. Nah, manakah yang benar teman-teman? Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu berapa detik.
Oke, kita cari harga satu penumpang dewasa, satu penumpang anak-anak, maupun harga tiket satu penumpang balita. Itu bagaimana caranya? Kita lihat dari yang pertama dulu, ya. 2 penumpang dan 2 yang dewasa, 2 anak-anak, 1 balita, itu harganya 3.500.000. Artinya kita singkat dewasa ini D, kemudian yang anak-anak itu A dan balita itu B, sehingga 2 dewasa 2D ditambah dengan 2A ditambah dengan 1B itu sama dengan harganya tiket tersebut, yaitu 3.500.000, ya. Kemudian yang kedua, pernyataan kedua, yaitu 1 dewasa ditambah dengan 1 anak-anak 1A ditambah dengan 1 balita atau 1B itu sama dengan 2 juta, ya. Nah, oke. Nah, kita cari satu persatu, ya, dengan cara ini dikurangi, ya. Dikurangi. Maka 2D kurangi 1D itu 1D. Kemudian 2A kurangi 1A itu sama dengan 1A. Kemudian 1B kurangi 1B habis. Lalu 3.500.000 dikurangi 2 juta itu hasilnya adalah 1.500.000, ya. Oke. Nah, 1.500.000 ini itu harga dari 1 dewasa kemudian 1 anak-anak, ya. Nah, kita lihat kalau 1D plus ditambah 1A ditambah 1B itu 2 juta rupiah, ya. Nah, ini kita sudah tentukan 1 dewasa dan 1 anak-anak itu 1.500.000. Tapi kalau ditambah dengan 1 balita itu harganya 2 juta, sehingga harga tiket 1 balita itu 1.500.000 kurangi dari 2 juta. Itu hasilnya adalah 1 balita itu 500.000, ya. Kalau 1 dewasa ditambah 1 anak itu 1.500.000. Nah, ini 1 balita ini sudah ditentukan 500.000. Kemudian pernyataan yang ketiga, 3D, ya, ditambah dengan 1A itu kemudian yang 2B. Karena 2 balita ini sudah ditentukan, artinya 2 balita di sini adalah seharga 1 juta, ya, kalau 2 balita. Karena 1 balita kita sudah dapat, artinya 2 balita ini harga tiketnya adalah 1 juta, sehingga kalau 3D ditambah 1A itu sama dengan 4 juta dikurangi 4.100.000 dikurangi 1 juta. Itu sama dengan 3.100.000, ya, 3.100.000. Oke, sehingga 3D tambah 1A itu 3.100.000. Oke, kemudian kita taruh yang ini, karena kita sudah dapat 1D ditambah 1A atau 1 dewasa plus ditambah 1 anak-anak, harga tiketnya 1,5 juta. Jadi sehingga kita taruh supaya kita tahu berapa tiket dewasa 1 dewasa, ya. 1 dewasa ditambah 1 anak-anak, ya, itu 1.500.000. Oke, baru kita kurangi, ya. 3D kurangi 1D itu sama dengan 2D. 1A
dikurang dengan 1A habis, ya. Kemudian 3.100.000 kurangi 1.500.000 itu sama dengan 1.600.000. Oke, ini untuk yang 2D, 2 dewasa. Harga tiketnya itu adalah 1.600.000. Sehingga kalau kita cari berapa yang 1 dewasa, harga tiketnya yaitu 1.600.000 dibagi 2. Artinya 1 dewasa itu 800.000. Oke. Nah, kemudian yang 1 anak itu berapa harga tiketnya jadinya? Ya. Nah, tadi di sini 1A, 1B, 1 balita itu 500, sehingga yang ini 1D ditambah 1A itu 1,5 juta, sehingga kalau 1 anak itu berapa? Ya, sehingga 1 anak itu sama dengan 700.000, ya. Oke, jadi opsinya yang mana ini? Harga 1 tiket penumpang dewasa adalah 900.000. Seharusnya 1 dewasa 800.000. Ini salah. Kemudian harga 1 tiket penumpang anak-anak adalah 700.000. 1 anak itu 700.000. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang opsi yang B. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut soal ketiga. Sebuah tangki diisi menggunakan air dari mata air Sibolangit yang dialirkan melalui pipa dengan debit 10 meter kubik per menit. Setelah penuh, air di dalam tangki tersebut akan dialirkan ke gedung-gedung sekitar menggunakan 3 pipa yang masing-masing debitnya berturut-turut 2 meter kubik per menit. Kemudian 2.100 liter per menit dan 2.200 liter per menit. Diketahui bahwa tangki telah terisi penuh dengan air dan siap dialirkan melalui 3 pipa secara bersamaan. Apabila kebutuhan air pada saat itu 1.134.000 liter, maka berapa lama aliran air pada pipa tersebut harus dibuka? Apakah A 9 jam 27 menit, B 9 jam, C 8 jam 35 menit, D 3 jam, E 1 jam 53 menit. Ya, silakan teman-teman jawab mana jawaban yang benar. Oke, kita jawab sama-sama soalnya. Ya. Nah, untuk mencari waktu itu rumusnya adalah volume air dibagi dengan debit, ya. V itu volume, D itu adalah debit. Nah, volumenya itu yang mana? Yang ini, ya. Kebutuhan air ini adalah volume, yaitu 1.134.000 dibagi dengan berapa debitnya? Yang pertama adalah 2 meter kubik per menit. Ini meter kubik, kalau kita ubah menjadi liter itu sama dengan 2.000 liter, ya, 2.000 liter ditambah dengan debit kedua 2.100 liter. Tidak perlu dirubah karena sama-sama liter, ya. 2.100 ditambah dengan debit ketiga yaitu 2.200. Nah, 1.134.000 dibagi dengan 6.300, ya. Oke, kita hilangkan nolnya. Itu kalau dibagi 1.134 dibagi dengan 63 hasilnya adalah 180, yaitu 180 menit. Nah, kalau 180 ini berapa jam? Itu adalah 3 jam. Jadi untuk jawaban nomor 3 ini adalah yang D, ya. Bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya.
Nomor 4. Kondisi dan letak geografi Indonesia membuat potensi terjadi bencana alam terbilang besar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur, Indonesia terdapat sabuk pengaman atau volcanic arch yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Sementara sisanya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Sehingga Indonesia sangat rawan akan bencana alam seperti letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Berikut adalah informasi jumlah korban jiwa akibat banjir yang terjadi di salah satu wilayah Indonesia dari tahun 2012 sampai 2019. Ya, tahun 2012 sampai 2019 dengan frekuensi 34, 32, 33, 48, 39, 62, 19, 29. Nilai variasi jumlah korban jiwa akibat bencana banjir yang terjadi di Indonesia tahun 2012 hingga tahun 2014 adalah A33, B45, C35, D32, E31. Kira-kira jawabannya mana teman-teman? A, B, C, D, dan E. Ya. Saya kasih waktu berapa detik? Oke, kita jawab sama-sama. Oke, kita cari jawabannya ya. Untuk mencari jawabannya ini, itu caranya adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyak data, ya. Nah, jumlah keseluruhan data berapa? Dari tahun 2012 sampai 2014. Oke, fokus ke pertanyaannya, yaitu dari tahun 2012 sampai 2014. Nah, dari mulai 34 ini sampai ke 33 karena 3 tahun ya. Sehingga kita jumlahkan 34 ditambah dengan 32 ditambah dengan 33 dibagi dengan berapa banyak data, yaitu dari tahun 2012 1, 2013 2, dan 2014 3. Artinya dibagi 3. Nah, 34 ditambah 32 ditambah 3 hasilnya adalah 99. Dibagi dengan 3 sama dengan 33. Artinya jawaban nomor 4 ini adalah yang A. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Pak Dalang memiliki kotak wayang berbentuk balok. Panjang kotak wayang 1,4 meter, lebarnya 0,5 dan tingginya 0,75 meter. Kotak wayang tersebut akan dicat. Tiap meter persegi menghabiskan biaya sebesar 22.500. Berapa biaya yang harus dikeluarkan Pak Dalang untuk mengecat kotak wayang tersebut? A. 120.000, B. 92.214, C. 89.625 rupiah, D. 79.625 rupiah, E. 95.625 rupiah. Nah, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman hitung ya. Saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita jawab sama-sama. Nah, pertanyaannya ini adalah berapa biaya yang dikeluarkan Pak Dalang ya dengan ukuran panjangnya sekian, lebarnya sekian, dan tingginya sekian. Dengan harga per meternya itu adalah 22.500. Nah, kita mesti harus cari luas dulu
ya. Ya, dia memiliki kotak wayang berbentuk balok. Ya. Nah, kemudian kita cari luas balok itu apa? Jadi, rumus untuk mencari luas balok itu adalah L atau luas sama dengan 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah dengan lebar dikali tinggi, ya. Ini materi kelas 6 ya, tentang bangun ruang, ya. Kalau teman-teman guru kelas 6 pasti tahu rumus yang ini, karena ini rumus yang diajarkan di kelas 6. Bahkan di kelas 5 juga diajarkan rumus ini, ya. Nah, kita ubah hurufnya menjadi angka, ya. 2 panjangnya berapa? Panjangnya di sini adalah 1,4 meter dikali dengan lebarnya 0,5 ditambah dengan panjangnya tadi 1,4, kemudian kali tingginya berapa? 0,75, ya, ditambah dengan lebarnya 0,5 dikali dengan tingginya adalah 0,75. Oke. Nah, baru kita jumlahkan. L sama dengan 2. Nah, 1,4 dikali 0,5 itu hasilnya adalah 0,7, ya, ditambah dengan 1,4 dikali 0,7 itu hasilnya adalah 1,05. Kemudian ditambah 0,5 dikali 0,75 yaitu 0,375. Nah, luasnya 2 dikali 0,7 ditambah 1,05 ditambah 0,375 itu hasilnya adalah 2,125, ya. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali 2,125 itu sama dengan 4,25 meter. Ya, itu luas dari kotak wayang yang dimiliki oleh Pak Dalang. Nah, sehingga berapa harga yang harus dikeluarkan oleh Pak Dalang? Tentu kita kalikan per meternya kan 22.500, ya. 22.500 dikali dengan 4,25 itu sama dengan 95.625. Ya, yang harus dikeluarkan Pak Dalang itu adalah 95.625, sehingga jawaban nomor 5 ini yang E, ya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, itu dulu untuk pembahasan bocoran soalnya, ya. Kita bahas nanti bocoran soal selanjutnya. Kita tunggu informasi dari teman bagaimana bentuk soalnya, ya. Nah, sekali lagi teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman bisa lulus pretest PPG dalam jabatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.